Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKP yang membuat program perpustakaan di RPTRA Susukan Ceria. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan membuat simulasi terkait program yang telah kami buat. Oke, di sini kita telah masuk ke from login ya. Kita masuk ada username dan password. Kita masuk menggunakan username yaitu username admin dengan password 1 sampai 5. Oke, kita login. Berhasil. Nah, kira-kira seperti ini tampilan dashboard dari program yang telah kami buat. Nah, di sini ada from master, from transaksi, dan from report yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, kita masuk ke data pengunjung. Di sini saya akan menjelaskan data pengunjung dengan saya dan Narmukti Wibowo dengan NPM 2021 43502476. Nah, ini adalah tampilan dari data pengunjungnya, yang mana kita bisa melihat sini bahwa terdapat data pengunjung di tampilan tabel itu ya. Nah, di sini ada fitur search di sini. Nah, di sini kita bisa mencari sebuah data berdasarkan ID ataupun berdasarkan nama ya. Hanya dua itu saja. Misalkan untuk pencarian berdasarkan ID, misalkan kita mencari ID 1 gitu ya. Nah, di situ akan langsung secara real time akan langsung berubah. Nah, yang ID-nya 1 akan langsung muncul. Misalkan untuk nama juga Akva seperti itu, bisa akan langsung tertampilkan di datanya. Nah, oke. Lalu untuk menambahkan data, kita tinggal pencet saja tombol add di situ. Nah, di sini adalah tampilan untuk form data pengunjungnya untuk menambahkan datanya. Di sini ada nama, usia, kategori, terus nomor telepon dan juga alamat. Nah, misalkan kita isi data gitu ya. Nama pengunjungnya misalkan nama pengunjungnya Udin gitu ya. Nah, kita masukkan Udin di sini lalu usianya 16 begitu. Dan juga kategorinya dia sebagai remaja di sini ya. Lalu nomor teleponnya kita isi sembarang aja. Ya, seperti itu. Lalu alamatnya juga kita isi sembarang saja. Lalu kita tinggal simpan saja ketika sudah mengisi isiannya ya. Nah, data berhasil disimpan. Nah, kita coba back di sini untuk melihat hasilnya. Nah, di situ sudah terlihat bahwa Udin sudah termasuk dalam data ya. Nah, kita juga bisa mengubahnya, misalkan kok ada yang nggak sesuai nih namanya gitu. Kita bisa tinggal klik edit saja, tombol edit di sebelah kanan ya. Nah, di situ. Nah, di sebelah kanan juga sudah tampilkan datanya. Misalkan kita pencet Udin, di situ akan langsung muncul. Nah, di sini akan mengedit berdasarkan ID. Jadi kita tidak perlu mengubah ID-nya ya. ID-nya kita diamkan saja. Lalu misalkan namanya yang mau kita ganti ya. Namanya kita ganti jadi Ucok gitu ya. Nah, jadi Ucok, lalu alamatnya biarin, nomor teleponnya juga biarin. Nah, kita tinggal pencet edit. Nah, data akan berhasil diubah. Yang Udin akan berubah menjadi Ucok di situ. Oke, nah kita juga bisa mendelete datanya ya. Misalkan ada yang salah, kita klik salah satu di situ. Ucok misalkan salah input ya, kita delete saja di situ. Nah, tinggal klik yes di situ. Nah, data akan berhasil dihapus. Oke, begitulah untuk form data pengunjung ya. Selanjutnya ke data buku yang akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya saya Anissa Nabila Putri dengan NPM 2021 4350 2484. Di sini saya akan menjelaskan form data buku. Nah, di sini terdapat tabel data buku yang terdiri dari ada ISBN, judul buku, jenis buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, nomor rak, dan stok bukunya. Nah, jika kita ingin mencari judul buku yang sudah kita input tadi, kita bisa cari misalkan judul bukunya bunga. Kita ketikkan di sini bunga, lalu kita klik cari. Nah, di sini ada judul buku bunga. Nah, jika kita ingin menambahkan
buku, kita bisa klik tambah, lalu kita isikan di sini ada ISBN-nya, kita isi misalkan 2345, judul bukunya tentang kamu, jenis bukunya kita pilih non-fiksi, lalu penulisnya misalkan PD Baik, lalu penerbitnya kita tuliskan Erlangga, tahun terbitnya kita tulis 2023, jumlah halamannya 100, nomor raknya kita kasih 2, stoknya di sini ada 5. Nah, lalu jika ini kita udah isi semua, kita klik simpan. Maka data berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat buku yang tadi kita udah input tentang kamu sudah masuk ke dalam tabelnya. Nah, jika kita ingin menghapus data buku yang ada di tabel, kita bisa pilih salah satu bukunya, pilih salah satu, nah terus kita klik hapus. Nah, yes, data berhasil dihapus. Nah, maka data buku yang tadi kita hapus udah berhasil kehapus. Selanjutnya, data pegawai akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut ke data pegawai yang akan dijelaskan oleh saya atas nama Dimas Pramudia dengan PM 2021 4350 2468. Nah, pada data pegawai terdapat inputan yang mesti kita input ya, seperti kode pegawai, nama pegawai, alamat, nomor telepon, dan di sini juga terdapat tabel ya, tabel dari data yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita langsung saja kita coba simulasi. Kodenya misalkan asal saja ya, 23. Nama pegawainya misalkan Asep Bandung gitu alamatnya. Nomor telepon juga masih asal aja karena simulasi, lalu kita save. Akan muncul data baru di dalam tabelnya. Lalu kita mau edit, tinggal klik datanya, lalu kita klik tombol edit. Kita klik datanya, lalu akan muncul seperti ini. Kita ubah misalkan Asep Septian, namanya panjang, kita edit. Data berhasil diubah, sini akan ganti menjadi Asep Septian. Nah, kalau kita akan mendelete, tinggal kita pilih seperti tadi datanya, lalu kita delete. Yes, data berhasil dihapus, datanya hilang. Untuk clear ini adalah jadi inputan-inputan yang sebelumnya kita input ini bisa langsung hapus semua ya. Oke, lanjut ke from transaksi, yaitu pinjaman. Nah, di sini itu terdapat dua bagian ya, ada bagian buku dan bagian peminjaman. Nah, di bagian buku ini terdapat data-data dari buku yang sebelumnya kita input. Kita tinggal pilih judul bukunya, misalkan yaitu bunga. Di sini akan muncul semua data yang sebelumnya kita input ya, jenis buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan sebagainya. Nah, langsung saja kita masuk ke from peminjaman. Nah, di from peminjaman ini kita harus menginputkan pengunjung dan pegawai yang sedang ada di sana gitu. Pengunjung yang sedang ingin meminjam buku, misalkan Akfa, dengan nama pegawainya Ahmad Rafiq ya. Lalu tanggal peminjamannya misalkan 2025 itu tanggal 20. Kalau tanggal pengembaliannya itu misalkan tahun lalu, misalkan Desember. Salah juga nih, harusnya tahun lalu ya, tanggal 10. Nah, dari 10 Desember ke 8 Desember. Lalu kita simpan. Nah, data peminjaman berhasil ditambahkan. Untuk riset ini seperti tadi, untuk meriset semua inputannya, lalu datanya ini kita klik, ini akan muncul data yang telah kita pinjam ya, bukunya. Ada ID-nya, ID buku, judul buku, ID pengunjung, dan sebagainya.
Oke, selanjutnya itu akan masuk ke form pengembalian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya saya Akfa akan menjelaskan mengenai form pengembalian. Oke, di sini ada pengembalian buku, di sini ada data peminjaman buku, ya. Di sini formatnya masih sama ya dengan peminjaman buku. Yang pertama kita lakukan adalah pilih nomor peminjaman, ya. Kita pilih nomor 3. Nah, ini akan langsung mengambil data yang tersedia di data buku, ya. Oke, berikutnya kita langsung ke pengembalian buku. Nah, ini kita pilih nama pengunjung atau nama yang meminjam buku, ya. Sini ada Akfa. Kemudian selanjutnya kita pilih nama staf perpustakaan yang menerima pengembalian. Sini ada Ahmad Rafiq, kita pilih. Kita pilih judul buku, selanjutnya bunga, ya. Kemudian di sini kita masukkan tanggal saat buku dipinjam, ya. Di sini tertulis tanggal 10 bulan 12 2024, ya. Kita pilih tahun 2024 bulan 12 yaitu bulan Desember, tanggalnya 10. Oke. Selanjutnya kita memasukkan tanggal saat buku dikembalikan. Ya, di slot kiri itu tanggal 18 bulan Desember, ya. Nah, kemudian setelah kita isi, kita simpan. Nah, data pengembalian berhasil ditambahkan. Ini silakan masuk ke form denda jika terdapat denda yang harus dibayarkan. Jadi nanti sistem akan ngecek, ya, apakah pengembalian dilakukan tepat waktu atau terlambat. Nah, jika terlambat akan muncul informasi terkait denda yang dikenakan, yang mana nanti akan disampaikan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke form denda di sini. Lalu di situ ada data pengembalian ya. Di situ terdapat data yang mana itu adalah data saat kita menginput pada form pengembalian. Nah, kita langsung pilih aja datanya. Di situ kita pilih data yang terbarunya, misalkan yang 1341 ya. Di situ ada nama pengunjungnya yang ID 2. Lalu judul bukunya bunga, lalu ada tanggal peminjaman dan pengembaliannya. Nah, lalu kita ke data denda. Nah, pengunjungnya di sini si Akfa ya. Lalu pegawai saat itu yang mengawasi si Ahmad Rafiq. Nah, di sini kita masukkan data pengembaliannya. Misalkan kita buat studi kasusnya, misalkan kita misalkan telatnya 2 hari gitu ya. Agar kita bisa melihat bahwa ketika telat dia akan terkena denda. Misalkan Desember tanggal 20 misal kita inputnya ya. Tanggal 20. Nah, lalu kita simpan. Nah, di situ akan terlihat data denda berhasil ditambahkan dan di situ kita klik OK. Nah, di situ langsung tadi terlihat ya bahwa 2 hari. Nah, itu hilang, kita coba ulang lagi. Nah, data berhasil ditambahkan, telatnya 2 hari, harga dendanya 100.000. Nah, di sini kita men-setting defaultnya itu 1 hari 50.000. Jadi dikali 2 maka 100.000. Nah, jadi seperti itu. Langsung saja kita OK, nanti akan hilang dari awal, kita input lagi. Nah, seperti itu. Lanjut ke report ya, yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Dwi. Nama saya Dwi Rendra Graha, NPM 2021 4350 2452. Di sini saya akan menjelaskan pelaporan pengunjung. Di laporan pengunjung sendiri ada ID pengunjung, nama pengunjung, usia, kategori usia, alamat, nomor telepon, dan tanggal input. Di sini saya akan mengeprint laporan dari pengunjung. Nah, di sini terdapat laporan pengunjung yang sudah dicetak. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan peminjaman. Di laporan peminjaman terdapat ID buku,
judul buku, ID pengunjung, nama pengunjung, ID pustakawan, tanggal peminjam, dan tanggal pengembalian. Ini saya akan ngeprint laporan peminjaman, dan di sini hasil dari laporan peminjaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Reni Nusarian dengan NPM 2021 4350 2438 ingin menjelaskan tentang form pengembalian dan form denda. Di sini ada laporan pengembalian yang didapat dari form pengembalian. Nah, di laporan pengembalian ada ID peminjaman, nama pengunjung, judul buku, tanggal peminjaman, lalu tanggal pengembalian. Nah, ini bisa kita print. Nah, ini hasil printannya. Selanjutnya ada laporan denda. Ini kita dapat dari form denda. Di sini ada ID denda, ada namanya, ada nama pegawai, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, harga denda, judul buku, waktu tanggal peminjaman, waktu tanggal kembali. Nah, ini bisa kita print juga. Lalu ini hasil printannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.